ini riwayat Ibnu Abbas juga demikian. Ia melihat seorang anaknya tidur pada waktu pagi, maka ia membangunkannya dengan kakinya seraya berkata, bangun, bangun, engkau tidur di saat Allah membagikan rizki untuk hamba-hambanya. Ini penanaman karakter. Kalau anak dibiarkan saja, ya wes, jangan salahkan. Sampai usia tua pun dia kadang tidak kenal sholat subuh gitu ya. Banyak riwayat-riwayat itu ya. Tidur itu ada 3 macam. Tidurnya orang yang rusak, tidurnya orang yang berakhlak, dan tidurnya orang yang dungu. Bahasa ngetren ini ya. Kata-kata dungu itu sekarang menjadi ngetren itu ya. Bagaimana tidurnya orang-orang yang rusak itu? Nah, ternyata ini Rasulullah sudah memberikan satu gambaran yang luar biasa itu. Tidur waktu duha, saat orang menyelesaikan urusan-urusan ya, sementara terlelap dalam tidurnya. Yes, pas Ramadan itu nak poso Ramadan bengi melek begadang ya, awane digutur wae, tapi dia juga berargumen apa? Naumus shaimu ibadatun, turune bagaimana? Sesuai tidak ini dengan dawuh Rasulullah? Tidak benar ya. Sehingga ada yang menerjemahkan tidurnya orang puasa ibadah itu dia sudah sambil bekerja sampai tertidur. Nah ini yang hebat ini. Saking lelahnya siut ya. Ya ini yang ibadah itu bukan kok terus tidur sepanjang. Nah tidurnya orang yang bermoral bagaimana? Ya tidur qailullah, yaitu ketika pertengahan hari. Dan tidurnya orang yang dungu, yaitu ketika waktu sholat datang. Hayya ala sholah, mari kita dirikan sholat. Hayya ala falah. Mestinya kalau orang beriman, baidza kana qaulal mu'minina idza du'ila Allah wa rasul qalu, mestinya jawabannya apa? Sami'na wa ata'na. Begitu dengar adzan malah tidur. Ini tidurnya orang dungu. Ya, tidurnya orang dungu itu krungu adzan, nah, itu malah tidur, malah nyaman. Maka melihat orang Islam itu gampangnya apa? Hari raya Fitri, hari raya Adha, itulah orang Islam. Tapi nantilah orang yang beriman, delok ae salat subuhnya, wayah subuh kok turu, insya Allah belum termasuk orang yang beriman. Kalau orang beriman ini seperti itu tadi, di situ berkah, di situ oh ya pagi hari itu. Urwah juga mengatakan, sungguh jika aku mendengar seorang tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Nah ini ya, jadi kita membenci kemungkaran itu tidak apa-apa. Yang bahaya justru kita larut dalam kemungkaran. Wes wong seneng gak kaya awakmu, isine tur malah tilem ya. Nah, ini hadis di dalam hadis nomor 25.442, ini sanadnya juga sahih ini. Nah ini yang penting, al-qailullah itu apa? Al-Munawi mengatakan tidur pada waktu pertengahan siang, ketika hampir waktu zawal. Cuma kalau Rasulullah jamarat yang paling bagus ba'da zawal, jamarat ya, akobah maupun ula, wusta, akobah. Nah ini bedanya. Nah, tapi tidur yang paling bagus yaitu tergelincirnya sebelum atau selepas ya, tergelincirnya matahari, itu qailullah itu. Dasarnya ini riwayat Abu Nuaim, kilu fa inna sayatina la takilu, dawuh Rasulullah, berqailullah kamu semua. Al aslu fil amr wajibun, artinya apa? Tidur dengan qailullah itu awalnya hukumnya wajib.
Tapi bagi orang yang maaf, saya punya tetangga baru saja kecelakaan di depan sini nih, sampai saya kira orang sadar. Ya, mungkin sarafnya kena ya. Apa dia harus Qailullah? Ya tidak mungkin, ini ada sebab ya. Wong keadaannya tertidur, sudah ingat apa-apa, sudah berapa hari ini ya, sejak kecelakaan itu sampai sekarang belum sadar. Tapi kalau orang wajar, orang sehat, orang biasa, nah itu berarti mengikuti syaitan ya, karena syaitan itu memang tidak berqailullah. Terus lagi Anas bin Malik juga mengatakan, kanu yujammi'una summa yakilun. Mereka para sahabat itu dulu biasa melaksanakan sholat Jumat kemudian istirahat siang. Nah, ini haknya badan. Fa inna li jismika alaika. Badan ini juga punya hak. Sebab ketika hak kita berikan, nah, maka yang terjadi noise pada badan, gangguan. Hikmahnya apa? Kita harus waspada. Ya, ingatan, memori, kemampuan motorik, ya, mengambil keputusan dan semangat. Nah, ini hikmahnya ketika kita disiplin waktu itu, manajemen waktu seperti itu. Menyingkirkan kantuk di siang hari tanpa mengganggu tidur di malam hari. Kalau masa kecil saya dulu ada lagu Kus Plus yang terkenal tuh, judulnya Jemu itu ya. Bekerja di siang hari, tidur di malam hari ya. Wah, itu terkenal dulu itu. Memberikan ketenangan. Ini Dr. Roger Rosa. Ini pandangan-pandangan. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya rusak, maka jangan dia menyalahkan kecuali menyalahkan dirinya sendiri. Hati-hati. Habis asar ya, tidur, akalnya rusak. Ya, ini kembali pada hukum asal ya. Memang tidur itu sama dengan makan dan minum, bakulu wasrobu wala tusrifu. Yang penting tidak berlebihan, makan dan minum, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan ya malah penyakit. Istirahat juga begitu, berlebihan juga tidak boleh. Maka dikembalikan kepada asal hukum itu, seperti makan dan minum hukumnya mubah. Bayi baru lahir berbeda dengan anak-anak, berbeda dengan remaja, berbeda dengan yang tua. Mubah itu begitu. Dan untuk memahami itu di dalam ilmu usul fikih itu, ya, kita kelirunya dulu belajar itu, maaf ya, kelirunya kita belajar dulu itu adalah belajar fikih dulu. Mestinya kita belajar itu usul fikih. Ketika kita belajar usul fikih, halal haram itu jelas, asalnya semuanya perintah wajib. Kalau ini ditujukan kepada Allah, maka perintah itu menjadi menang ya, doa, menjadi doa. Makan minum asalnya wajib, karena kalau orang tidak makan tidak minum jelas mati. Ya, saya punya tetangga, ya, punya tetangga itu ini apa kok purik pirang-pirang dino, gara-gara menantunya disuruh bancaan tidak mau berangkat, terus dia aksi tidak mau makan, tidak mau minum. Saya datangi, tapi argumennya ya apik. Saya itu inginnya Pak, mati niku tidak membawa najis, biar saya mati dalam keadaan suci, tapi tidak makan dan tidak minum, ya mati. Ya, ya, itu kisah nyata itu. Padahal hukumnya sebetulnya apa? Mubah. Mubah. Ya, jadi kembali kepada hukum asal. Kemudian dari Abu Barzah, Rasulullah tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang tanpa keperluan setelahnya. Jadi habis maghrib kok tidur, ya ini juga waktu yang tidak bagus ya. Nah, balik nih ya, termasuk ya maaf ini, kalau sudah duwe pabrik gula ini ya tinggu ukuran tidak bisa itu, karena diempet kayak apa ya, nyetir bahaya ini, karena tidak sengaja itu. Nah, ini tidurnya orang puasa adalah ibadah, naumus shaimu ibadatun. Kadang ini dipakai argumen sehingga tidur di siang hari, bekerja di malam hari.
salah ya, salah kaprah itu ya. Ya, kemudian yang kedua, diamnya adalah tasbih dan doanya adalah mustajabah. Ini beberapa ahli hadis, walaupun ini menunjukkan hadis yang lemah ya, kurang kuat. Nah, kemudian tidur di ruang dan atap terbuka. Nah, ini dimakruhkan. Mengapa makruh? Nah, makruh ini misalnya tidur di ruang terbuka, rumahnya tidak ada atapnya, tidak ada temboknya. Ini dasarnya hadis riwayat Bukhari, siapa yang tidur di atas atap rumah yang tidak memiliki tembok atau atap rumah yang tidak mempunyai pembatas apapun untuk mematasi kakinya, maka jaminannya telah terlepas atas dirinya. Artinya apa? Ini sangat bahaya ya, bahaya mengancam lah. Di masa Rasulullah kami juga tidur siang di masjid, waktu itu kami masih muda-muda ini ya, jadi saking payahnya bekerja itu bisa kita lihat. Misalnya waktu Jumat Berkah itu saudara-saudara kita yang sambil bekerja hanya waktu istirahat ya, waktu istirahat sedikit kadang-kadang dimanfaatkan ini ya. Nah, ini yang paling banyak terjadi, tidur saat khotbah Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, jika salah seorang dari kalian merasa ngantuk di masjid pada hari Jumat, hendaklah ia berpindah dari tempat duduknya ke tempat lain. Pindah aja. Nah, ya, pindah untuk menghindari pas khotbah tidur. Padahal selalu diingatkan ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Tidak hanya dibaca sekali itu. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Agar dapat rahmat dari Allah ya harus mendengarkan khotbah itu. Ya, sunnahnya di mana? Sunnah itu berarti memang diamalkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, ini memastikan keamanan. Padamkanlah lampu-lampu pada waktu malam. Apabila kalian hendak atau mau tidur, tutuplah pintu-pintu. Ini Rasulullah sudah mengingatkan. Untuk apa? Safety, untuk keamanan. Walaupun sekarang sudah ada CCTV itu ya tidak menjamin CCTV itu. Mau nyatane anggaran hal yang masalah besar itu mesti CCTV ini hilang. Saya katakan tidak menjamin itu ya, padahal yang lain hidup semua itu, tapi yang saya apa di alat bukti mesti hilang, rusak, bahkan bisa diganti CCTV itu ya. Kalau orang yang sudah pandai ilmu IT ya, wajahnya orang lain bisa diganti wajahnya ya, orang lain juga bisa saja. Tapi nak musuh ahli IT ya diguyu, tahu kapan diubah, ini wajah siapa ya, akan ketahuan itu. Nah, kemudian berwudu, idza ataita madji'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, hendaklah engkau berwudu seperti wudumu untuk sholat. Ini untuk apa? Ini seperti saudara-saudara kita yang ada di Gaza, bahkan dia mengenakan pakaian ya yang sudah tertutup sebelumnya wudhu dulu. Siapa tahu ini nanti saya mati kan sudah dalam keadaan suci. Itu ya, menjaga dalam keadaan suci. Ini luar biasa ya. Tapi kalau sudah maaf faktor usia masuk itu 70 bukan hal yang mudah ya, karena organ-organ ini udah tidak sekuat pada waktu masih muda. Sholat sunnah witir ya, sholat witir itu sholat ganjil ya, dari Abu Hurairah mewasiatkan kepadaku 3 hal. Nah, ini balik lagi ke kesehatan tuh. Puasa 3 hari setiap bulan ya, kemudian 2 rakaat sholat duha minimal ya, sebab hadis Rasulullah ada yang menyebut sampai 8 rakaat sholat duha.